Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kripto favorit kalian. Hari ini, tanggal 7 November 2025. Nah, kira-kira apakah pasar kripto sudah mendekati puncak siklusnya atau justru sedang berada dalam fase koreksi besar-besaran? Dengan harga Bitcoin yang berada di kisaran $100.000 Amerika dan sentimen ketakutan kembali mendominasi pasar, situasinya semakin seru untuk dianalisis. Yuk kita bahas bersama-sama bagaimana kondisi terkini, indikator-indikator penting, dan rencana trading paling update untuk beberapa aset utama. Sebelum kita mulai, perlu saya tekankan bahwa seluruh pembahasan di video ini bersifat edukatif. Informasi yang saya sampaikan bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Keputusan investasi harus disesuaikan dengan profil resiko dan pertimbangan matang masing-masing. Jadi, pastikan kalian tetap tenang dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Oke, pertama kita lihat dulu Fear and Greed Index yang sekarang berada di angka 21, yang artinya pasar sedang dalam zona fear alias ketakutan. Nilai ini bahkan cenderung turun dalam beberapa hari terakhir dibandingkan bulan lalu yang sempat masuk ke wilayah greed. Biasanya, ketika indeks ini masuk ke level fear, banyak pelaku pasar yang merasa khawatir dan cenderung menahan diri untuk masuk atau menambah posisi. Namun, justru di momen seperti ini, seringkali muncul peluang menarik karena tekanan jual besar bisa menciptakan harga yang relatif murah untuk investor jangka panjang. Tapi ingat, rasa takut yang berlebihan juga kadang tidak berdasar, jadi diperlukan analisis yang objektif. Sekarang, kita bahas indikator yang sangat populer, Pi Cycle Top. Indikator ini sederhana, namun punya rekam jejak yang cukup menakjubkan dalam menandai puncak pasar Bitcoin. Cara kerjanya, indikator ini membandingkan dua moving average 110 hari dan moving average 350 hari yang dikalikan 2. Jika garis moving average 110 mendekati atau melintasi moving average besar tersebut, itu biasanya sinyal pasar sudah sangat panas dan rawan koreksi besar. Saat ini, moving average 110 hari masih berada di angka $14.000, sedangkan moving average 350 hari kali 2 menyentuh $205.000. Masih cukup jauh, artinya belum ada penanda puncak dari sisi Pi Cycle Top. Analogi gampangnya seperti mengukur suhu tubuh. Kalau termometer sudah lewat batas merah, kita harus ekstra waspada. Sekarang, suhunya masih di bawah ambang berbahaya. Selanjutnya, ada indikator Puel Multiple. Secara sederhana, indikator ini mengukur seberapa besar reward harian yang diterima oleh para penambang Bitcoin dibandingkan rata-rata sepanjang tahun. Biasanya, angka tinggi menandakan puncak siklus, dan angka sangat rendah cenderung menunjukkan fase undervalued atau akumulasi. Hari ini, nilai Puel Multiple berada di 0,89, artinya masih di bawah level overheat, bahkan cenderung masuk zona undervalued. Dengan kata lain, masih jauh dari sinyal momen euforia yang biasanya menjadi peringatan puncak siklus. Buat yang ingin melihat sinyal jual ekstrim, Puel Multiple baru benar-benar mengkhawatirkan ketika sudah berada di atas 2,2 atau bahkan lebih tinggi. Nah, dari sekitar 30 indikator siklus yang biasanya jadi acuan, saya cuma akan bahas 3 yang menurut saya paling menarik atau bahkan ekstrim hari ini. Indikator pertama yang paling unik adalah Bitcoin AHR 999 Index. Saat ini nilainya 0,72, jauh di bawah target 4. Artinya, menurut hitungan indikator ini, harga Bitcoin masih belum membentuk gelembung harga dan masih aman dari sinyal puncak. Biasanya, indikator ini jadi andalan untuk mengidentifikasi apakah pasar sudah overbought atau belum. Lalu, indikator kedua yang cukup menarik adalah MVRV Z-Score, yang hari ini tercatat di angka 2,06. Level ini biasanya masih di zona aman, mengingat siklus bubble atau overvalued baru terasa jika mencapai angka 5 ke atas. Indikator MVRV Z-Score sendiri sering dipakai untuk mengukur sejauh mana harga sedang melebar dari nilai wajarnya berdasarkan nilai pasar dan nilai realisasi.
Yang ketiga adalah Bitcoin Bubble Index. Nilainya cuma 13,48, sedangkan sinyal bubble biasanya mulai muncul di atas 80%. Artinya, pasar sekarang belum menunjukkan tanda-tanda mania yang ekstrim, dan ini sejalan dengan sentimen fear yang saat ini sedang kuat. Dari tiga indikator ini, bisa disimpulkan bahwa mayoritas indikator utama justru belum mencapai level puncak. Kalau digambarkan, ibarat semua alarm bubble di ruang trading masih dalam posisi off. Ini tentu memberi ruang nafas untuk investor yang masih mau menambah posisi secara bertahap. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu rencana trading untuk beberapa koin utama. Ingat, ini adalah analisis skenario, bukan rekomendasi pribadi. Kita mulai dari Bitcoin dengan pair BTC versus USDT. Entry yang dianalisis adalah sekitar $101.300 dengan stop loss di bawah $99.800. Potensi take profit bertahap di 104, 108 hingga $111.000. Skenario ini berbasis pada posisi harga yang sudah mendekati support kuat setelah oversold di indikator RSI dan ada peluang technical rebound ke level resistensi psikologis. Selanjutnya, Ethereum atau ETH versus USDT. Entry ada di $3.312,48, stop loss di $3.270, dan take profit bertahap di $3.400, $3.500, serta $3.600. Sinyal oversold di RSI dan posisi harga dekat band bawah Bollinger menandai adanya probabilitas rebound ke zona resisten terdekat. Untuk Binance Coin atau BNB versus USDT, entry-nya di 950,26 dengan stop loss di 920. Target take profit mulai dari 1000, 1064,24 dan 1090,83. Kondisi harga BNB saat ini juga sudah sangat oversold menurut indikator RSI dan Bollinger Band. Jadi, ada harapan pergerakan naik jangka pendek jika sentimen pasar membaik. Sekarang ke Solana, SOL versus USDT. Entry ideal ada di 155,95, memakai stop loss di 152, dan target take profit berjenjang di 162, 168, sampai $175. Dengan kondisi RSI non-oversold dan harga yang baru saja mantul dari support band bawah, skenario bounce ini cukup layak dipantau sebagai rencana swing trade. Selanjutnya, untuk XRP versus USDT, strategi entry di $0,162, stop loss di $0,1575, lalu take profit bertahap di $0,1765, $0,1841, dan $0,1898. Sama seperti koin lain, indikator RSI dan Bollinger Band menunjukkan sinyal rebound akibat harga yang terlalu ditekan ke bawah. Terakhir ada DOG versus USDT dengan entry di 2,2132, stop loss di 2,165, sedangkan take profit dipatok di 2,34, 2,44, dan 2,52. Tekanan jual yang masif sudah membuat DOG dalam kondisi sangat murah, sehingga peluang pantulan teknikal sangat terbuka. Dan sekali lagi, saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam berinvestasi. Video ini hanya bertujuan sebagai edukasi dan referensi analisis. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan kalian sendiri. Jangan pernah menaruh dana yang tidak sanggup kalian tanggung resikonya. Sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini memberi manfaat dan membuat kalian makin bijak menghadapi market kripto. Sampai jumpa di episode berikutnya.